Pernah gak sih kamu lagi di tengah banyak orang tapi ngerasa sendirian? Pernah gak kamu punya banyak hal di kepala tapi gak satu pun keluar dari mulut? Dan yang paling aneh, semakin kamu diem, semakin orang bilang kamu berubah, sombong, bahkan menjauh. Kalau kamu lahir di weton Wage, hati-hati, ini bukan kebetulan. Karena bisa jadi kamu sedang menjalani salah satu sifat paling dalam yang jarang dipahami orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sedulur kabeh. Weton Wage ku bukan weton sing biasa. Bukan karena lebih hebat, tapi karena lebih dalam. Banyak orang melihat Wage sebagai pribadi yang pendiam, kalem, bahkan kadang dianggap dingin. Padahal yang sebenarnya terjadi bukan mereka nggak punya isi, tapi justru isi di dalamnya terlalu penuh sampai sulit keluar. Orang Wage sering hidup di dalam pikirannya sendiri. Setiap kejadian kecil bisa dipikirkan panjang. Setiap kata orang bisa diingat lama. Bahkan, hal yang orang lain anggap sepele bisa jadi bahan renungan berhari-hari. Makanya jangan heran kalau Wage sering terlihat diam, bukan karena gak peduli, tapi karena di dalam kepalanya lagi rame banget. Lebih memilih diam daripada salah bicara. Ada satu hal yang jarang orang tahu. Wage itu sebenarnya bukan tidak bisa ngomong, tapi terlalu hati-hati saat bicara. Dia mikir, kalau aku ngomong ini nanti disalahpahami ndak ya? Kalau aku jujur bakal nyakitin orang nggak ya? Akhirnya lebih baik diam. Karena bagi Wage, diam itu lebih aman daripada harus menjelaskan tapi berujung salah. Dipendam sampai jadi kebiasaan. Karena terlalu sering memilih diam, akhirnya jadi kebiasaan. Sedih dipendam, kecewa dipendam, marah apalagi dipendam sampai hilang sendiri. Tapi yang orang nggak tahu, perasaan itu nggak benar-benar hilang. Dia cuma menumpuk perlahan di dalam. Dan suatu saat, kalau sudah terlalu penuh, Wage bisa tiba-tiba berubah jadi lebih jauh, lebih tertutup, tanpa orang lain tahu kenapa. Disalahpahami itu sudah biasa. Karena terlalu diem, akhirnya banyak yang salah paham. Dibilang sombong, dibilang gak peduli, bahkan dibilang berubah. Padahal Wage itu bukan berubah. Dia cuma capek menjelaskan sesuatu yang gak pernah benar-benar dipahami. Makanya dia pilih diem dan berjalan sendiri. Yang mengerti akan bertahan. Tapi ada satu hal yang unik. Kalau ada orang yang benar-benar mau mengerti Wage tanpa banyak menuntut, Wage itu bisa jadi pribadi yang sangat hangat, sangat setia, dan sangat tulus. Tapi ya itu, gak semua orang bisa sampai ke tahap itu. Jadi, kalau kamu merasa seperti ini, diem tapi penuh isi, sendiri tapi bukan karena ingin menjauh. Mungkin kamu bukan aneh, kamu hanya Wage. Dan ini baru satu sisi. Karena di balik diamnya Wage masih ada sisi lain yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih sulit dipahami. Jangan kemana-mana, karena akan kita bahas sekarang. Tatapan sing sulit ditebak. Pernah nggak kamu cuma diam, nggak ngomong apa-apa, tapi orang lain tiba-tiba bilang, "Kamu kenapa sih? Serem banget dilihat." Atau, "Aura kamu beda, susah ditebak." Padahal kamu nggak melakukan apa-apa. Kalau kamu lahir di weton Wage,
itu bukan perasaanmu saja, karena memang ada sesuatu dalam dirimu yang tidak semua orang bisa pahami. Kalau wage itu dalam tapi pendiam. Nah, dari situlah muncul satu hal sing sering bikin orang lain salah paham, yaitu aura misterius. Bukan karena ingin terlihat berbeda, bukan karena sengaja dibuat, tapi memang itu keluar secara alami. Tatapan sing dalem. Coba kamu inget, berapa kali orang bilang, tatapanmu kok dalem banget sih? Itu bukan sekedar omongan. Karena orang wage, kalau melihat sesuatu, dia gak cuma melihat di permukaan. Dia memperhatikan detail, merasakan suasana, bahkan kadang seperti bisa membaca perasaan orang lain. Makanya, tatapane terasa berat bagi yang gak terbiasa. Energine tenang tapi kuat. Wage itu unik. Dia gak banyak gerak, gak banyak bicara. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Energine tenang tapi terasa. Kayak air yang diam tapi dalam. Orang lain mungkin gak bisa jelasin, tapi bisa ngerasani. Ada sesuatu dari dia. Dan seringnya itu bikin orang jadi segan duluan. Sulit ditebak. Hal yang paling bikin orang bingung dari wage adalah susah ditebak. Lagi seneng, ekspresinya biasa. Lagi sedih, tetap tenang. Lagi marah, justru makin diem. Ini yang bikin orang lain jadi ragu. Dia lagi mikir apa sih? Dia suka nggak ya? Dia kesel nggak ya? Dan karena nggak ada jawaban, akhirnya muncul jarak antara dihormati dan dijauhi. Aura misterius ini punya dua sisi. Di satu sisi, wage sering dihormati karena terlihat tenang, dewasa, dan gak gampang goyah. Tapi di sisi lain, banyak juga yang memilih menjauh. Bukan karena benci, tapi karena gak ngerti cara mendekat. Dan akhirnya, wage lagi-lagi sendirian. Bukan karena gak ada yang mau, tapi karena gak ada yang berani. Bukan serem, hanya tidak semua bisa masuk. Sebenarnya, wage itu bukan menyeramkan. Dia hanya punya dunia sendiri yang gak semua orang bisa masuk begitu saja. Butuh waktu, butuh kesabaran, dan butuh keikhlasan untuk benar-benar mengenal siapa dia. Jadi, kalau kamu sering dibilang misterius, jangan langsung merasa aneh, karena bisa jadi itu adalah bagian dari kekuatanmu. Tapi hati-hati, karena setelah ini kita akan masuk ke sisi wage yang lebih berat, di mana kemandirian yang terlalu kuat justru bisa membuat seseorang merasa tidak membutuhkan siapa-siapa. Dan disitulah awal dari keterasingan yang sebenarnya. Wage kuat sendiri, tapi perlahan menjauh. Sedulur kabeh, pernah gak kamu lagi capek banget, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Bukan karena gak ada orang, tapi karena kamu sudah terbiasa menyelesaikan semuanya sendiri. Dan yang lebih aneh, semakin kamu kuat sendiri, semakin orang lain mengira kamu gak butuh siapa-siapa. Kalau kamu wage, ini bukan kebetulan. Ini adalah sisi lain yang diam-diam bisa membuatmu terasingkan. Nah, sekarang kita masuk ke akar yang lebih dalam. Kenapa wage sering terlihat jauh dari orang lain? Jawabannya satu, karena terlalu mandiri.
dibentuk oleh keadaan. Wage itu bukan tiba-tiba kuat, tapi dibentuk oleh keadaan. Dari kecil sering dipaksa ngerti sendiri, sering harus kuat meskipun sebenarnya belum siap. Dan tanpa sadar itu jadi kebiasaan. Kalau ada masalah, selesaikan sendiri. Kalau ada beban, tahan sendiri. Karena di dalam pikirannya, kalau bukan aku, siapa lagi? Jarang minta tolong. Hal yang paling mencolok dari Wage adalah jarang banget minta tolong. Bukan karena nggak butuh, tapi karena nggak enak. Takut merepotkan, takut ditolak, atau takut kecewa. Akhirnya, lebih baik capek sendiri daripada berharap ke orang lain. Dan lama-lama, itu jadi prinsip hidup. Terlihat kuat, padahal dari luar Wage terlihat kuat, tenang, mandiri, seolah nggak punya masalah. Tapi yang orang lain nggak lihat, di dalamnya ada lelah yang nggak pernah diceritakan. Ada beban yang dipikul sendirian. Dan ada satu kalimat yang sering muncul di hati Wage. Aku juga pengen dimengerti tanpa harus menjelaskan. Kesalahpahaman yang terus terjadi. Karena terlalu mandiri, orang lain mulai berpikir, dia mah bisa sendiri. Dia nggak butuh bantuan. Dia kuat kok. Padahal justru disitulah letak masalahnya. Semakin Wage terlihat kuat, semakin sedikit orang yang mendekat. Dan akhirnya dia benar-benar sendirian. Bukan karena memilih, tapi karena semua orang mengira dia tidak membutuhkan siapa-siapa. Mulai menutup diri. Ketika sudah terlalu sering seperti itu, Wage mulai berubah. Bukan jadi lemah, tapi jadi lebih tertutup. Lebih memilih sendiri, lebih nyaman dalam diam. Karena sudah terbiasa. Dan tanpa disadari, itulah awal dari keterasingan yang sesungguhnya. Jadi, kalau kamu merasa kuat sendiri, jalan sendiri, dan jarang bergantung pada orang lain, hati-hati, karena kekuatan itu, kalau tidak dijaga, bisa berubah jadi jarak yang semakin lama, semakin sulit didekati. Dan setelah ini, kita akan masuk ke sisi Wage yang paling tersembunyi, di mana semua perasaan tidak pernah benar-benar keluar. Dan disitulah lahir luka yang tidak terlihat. Wage sing terlihat tenang belum tentu baik-baik saja. Sedulur kabeh, pernah gak kamu ketawa di depan orang, tapi begitu sendiri langsung diem dan pikiran mulai kemana-mana? Pernah gak kamu bilang gak apa-apa, tapi di dalam banyak hal yang sebenarnya belum selesai? Kalau kamu Wage, hati-hati. Karena kamu termasuk orang yang paling pandai menyembunyikan perasaan. Sampai kadang dirimu sendiri pun ikut tertipu. Sedulur kabeh, sekarang kita masuk ke sisi yang lebih dalam lagi. Sisi yang jarang terlihat tapi paling sering dirasakan, yaitu sensitif tapi dipendam. Perasaan yang lebih halus. Wage itu bukan orang yang keras. Justru sebaliknya, perasaannya halus, peka, dan mudah menangkap hal-hal kecil. Nada bicara berubah sedikit, langsung terasa. Sikap orang beda sedikit, langsung kepikiran.
Makanya, Wage itu bisa merasakan sesuatu yang bahkan orang lain sendiri gak sadar. Semua masuk, tidak semua keluar. Masalahnya, semua yang dirasakan itu masuk, tapi gak semuanya keluar. Sedih disimpan, kecewa disimpan, sakit hati disimpan. Bukan karena kuat, tapi karena gak tahu harus cerita ke siapa, atau sudah terlalu sering tidak didengarkan. Senyum yang menutupi banyak hal. Yang paling bikin orang lain tidak sadar adalah Wage tetap bisa tersenyum, tetap bisa bercanda, tetap bisa terlihat normal. Padahal di balik senyum itu ada pikiran yang gak berhenti, ada perasaan yang belum selesai, dan ada luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Lelah yang tidak terlihat. Karena semuanya dipendem, akhirnya muncul satu hal. Lelah. Tapi bukan lelah fisik. Lelah batin. Capek mikir. Capek ngeroso. Capek pura-pura baik-baik saja. Dan yang paling berat, ndak ada yang benar-benar tahu kalau dia sedang tidak baik-baik saja. Menangis dalam diam. Ada momen di mana Wage benar-benar jatuh. Tapi bukan di depan orang lain, melainkan saat sendiri. Tanpa suara, tanpa cerita, hanya diam dan membiarkan semuanya keluar pelan-pelan. Dan setelah itu, dia akan kembali seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Jadi kalau kamu merasa selalu terlihat kuat, selalu terlihat baik-baik saja, tapi di dalam sering berisik sendiri, itu bukan lemah. Itu karena kamu terlalu banyak menyimpan. Dan hati-hati, karena setelah ini kita akan masuk ke sisi Wage yang paling sering terjadi, di mana semua sifat ini membuatnya terus disalahpahami. Dan dari situlah lahir jarak dengan orang lain. Wage yang diam tapi disalahartikan. Sedulur kabeh, pernah gak kamu lagi diem aja tapi tiba-tiba ada yang bilang, "Kamu sekarang sombong ya?" Atau "Kamu berubah deh jadi jauh." Padahal di dalam hati kamu cuman mikir, "Aku cuma lagi capek, bukan berubah." Kalau kamu Wage, ini bukan hal baru, karena kamu termasuk orang yang paling sering disalahpahami. Wage itu dalam, misterius, mandiri, dan banyak memendam. Nah, semua sifat itu kalau digabungkan akan menghasilkan satu hal, kesalahpahaman. Diem dianggap sombong. Ini yang paling sering terjadi. Wage diem, orang lain bilang sombong. Wage tidak banyak bicara, dibilang gak menghargai. Padahal Wage itu diem bukan karena merasa lebih tinggi, tapi karena lagi capek, lagi mikir, atau lagi menjaga perasaan orang lain. Menjauh dianggap berubah. Saat Wage mulai mengurangi interaksi, orang lain langsung berpikir, dia berubah. Dia sekarang beda. Dia nggak seperti dulu. Padahal bukan berubah. Wage hanya sedang menjaga diri dari lelah, dari kecewa, dan dari ekspektasi yang terlalu banyak. Tidak menjelaskan, karena percuma. Sebenarnya Wage bisa saja menjelaskan,
Bisa saja bilang, aku lagi capek, aku lagi butuh waktu. Tapi seringnya dia memilih diam. Kenapa? Karena sudah terlalu sering menjelaskan tapi tidak dipahami. Akhirnya muncul satu pemikiran, yang mengerti akan mengerti tanpa dijelaskan. Lama-lama jadi terbiasa. Karena sering disalahpahami, Wage jadi terbiasa. Dibilang sombong, diam. Dibilang berubah, diam. Bukan karena nggak peduli, tapi karena sudah lelah meluruskan sesuatu yang selalu dibelokkan. Dan dari situlah jarak dengan orang lain semakin terasa. Yang bertahan hanya yang mengerti. Pada akhirnya, orang-orang yang bertahan di dekat Wage hanya satu jenis, yaitu mereka yang tidak mudah menilai, yang tidak butuh penjelasan panjang, dan yang mau memahami tanpa harus selalu diberi kata-kata. Jumlahnya sedikit, tapi justru itu yang paling tulus. Jadi kalau kamu sering disalahpahami, jangan langsung merasa sendiri. Karena bisa jadi kamu hanya belum ditemukan oleh orang yang tepat. Dan setelah ini, kita akan masuk ke sisi terakhir dari Wage, di mana semua ini bermuara pada satu hal. Terbiasa sendiri, tapi diam-diam tetap merasa sepi. Dan disitulah rahasia terbesar Wage akan terbuka. Terbiasa sendiri, tapi tetap punya rasa sepi. Sedulur kabeh, pernah nggak kamu ngerasa tenang saat sendiri, tapi di waktu yang sama ada rasa kosong yang nggak bisa dijelasin? Kamu nggak butuh keramaian, tapi juga nggak sepenuhnya nyaman dengan kesepian. Dan yang paling aneh, kamu sudah terbiasa sendiri, tapi tetap merasa sepi. Kalau kamu Wage, mungkin ini adalah bagian paling jujur dari dirimu. Kita sudah melihat perjalanan Wage, dari yang dalam, misterius, mandiri, memendam, hingga sering disalahpahami. Dan semua itu perlahan membawa Wage ke satu titik, terbiasa sendiri. Nyaman dalam kesendirian. Wage itu kuat dalam kesendirian. Dia bisa duduk sendiri berjam-jam, berpikir, merenung, tanpa merasa terganggu. Bahkan, kadang justru merasa lebih tenang saat jauh dari keramaian. Karena di dalam kesendirian, dia merasa lebih jadi dirinya sendiri. Tapi, ada rasa yang hilang. Tapi, di balik kenyamanan itu, ada satu hal yang jarang diakui. Rasa sepi. Bukan karena tidak punya teman, tapi karena tidak semua orang bisa benar-benar mengerti. Dan ketika tidak ada yang benar-benar mengerti, ada ruang kosong yang tidak terisi. Ingin dimengerti tanpa banyak kata. Jauh di dalam hati, Wage punya satu keinginan sederhana. Bukan ingin dimengerti semua orang, cukup satu saja. Satu orang yang bisa mengerti tanpa banyak penjelasan, yang bisa membaca diamnya tanpa harus dipaksa bicara, yang hadir tanpa membuatnya merasa sendirian. Belajar menerima diri. Dan di titik ini, Wage mulai belajar satu hal penting, menerima diri sendiri. Bahwa menjadi pendiam bukan berarti lemah.
menjadi sendiri bukan berarti gagal, dan merasa sepi bukan berarti tidak berharga. Karena setiap orang punya cara masing-masing untuk menjalani hidupnya. Bukan terasing. Wage itu bukan terasing. Dia hanya berjalan di jalur yang berbeda. Lebih dalam, lebih sunyi, tapi juga lebih kuat. Dan mungkin tidak semua orang akan mengerti. Tapi itu tidak apa-apa. Karena yang benar-benar ditakdirkan untuk mengerti akan datang pada waktunya. Jadi, untuk kamu yang merasa seperti ini, yang sering diam, yang sering sendiri, yang sering merasa tidak dipahami, jangan menyerah, jangan merasa kamu aneh. Karena bisa jadi kamu hanya sedang menjalani jalan hidupmu sendiri dengan cara yang tidak semua orang bisa pahami. Semoga kamu selalu diberi kekuatan, diberi ketenalan, dan dipertemukan dengan orang-orang yang benar-benar mengerti. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.